Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips ya. eh, Bagaimana kita menjaga kulkas itu supaya lebih awet ya teman-teman. Nah mungkin hal-hal sepele ini mungkin tidak terpikirkan ya oleh teman-teman sekalian. Eh, Oke teman-teman, selain dari voltase yang turun ya, ada hal-hal lain ya yang dapat menyebabkan kulkas ini cepat rusak ya teman-teman. Tanpa kita sadari biasanya itu kita itu nggak ngeh ya, nggak terpikirkan ya. Oke teman-teman, yang pertama kita masuk dulu pada bagian pengaturan suhu ya. Nah, di pengaturan suhu ini sendiri, kebanyakan yang sering saya temui sensor pada termostat ini kebanyakan ada yang terlepas seperti ini ya teman-teman. Nah ini sangat tidak dianjurkan ya pemakaian sensor suhu yang seperti ini, dan seharusnya sensor ini biasanya itu tertempel seperti ini ya teman-teman. Nah harus menempel seperti ini. Nah seperti itu, karena supaya membaca suhunya itu lebih sempurna ya teman-teman. Jadi banyak efeknya ya. Nah, kalau kulkas dua pintu kok pendek bang, nggak ada yang nempel di evap. Nah, kalau kulkas dua pintu itu kebanyakan termostatnya itu membacanya lebih sedikit ya teman-teman. Karena selain apa namanya, selain dari termostat, kalau untuk kulkas dua pintu itu di sana juga ada yang namanya timer ya teman-teman, untuk mengatur juga kapan waktunya kompresor beristirahat dan juga kapan defrost itu akan bekerja ya. Nah yang saya akan bahas di kulkas satu pintu. Nah, kenapa untuk sensor suhu ini sangat dianjurkan harus ditempel ya untuk satu pintu ya teman-teman. Nah, karena dia ini selain mengatur suhu ya teman-teman, fungsi dari termostat ini dia itu juga sebagai mengatur kapan waktu kompresor itu bekerja dan kapan waktu kompresor itu akan beristirahat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan posisi sensor ini tidak tertempel, maka kinerja mesin itu akan bekerja lebih lama ya teman-teman, karena dia membaca suhunya itu tidak sempurna. Jadi otomatis kalau misalkan kompresor itu bekerjanya itu lebih lama, yang pertama yaitu dapat menyebabkan listrik itu bisa lebih boros, bisa saja teman-teman. Dan juga yang kedua, kompresor itu akan mudah rusak ya, karena bekerjanya itu lebih lama. Nah selanjutnya ada hal lain ya teman-teman. Kalau misalkan posisinya seperti ini itu biasanya bunga es yang ada pada evaporator itu akan cepat tebal ya teman-teman, karena dia itu membacanya itu kurang sempurna ya. Nah selanjutnya untuk pembuangan air ya teman-teman. Nah ini kemarin juga ada yang bertanya juga, pada bagian permukaan sini itu ada yang airnya itu banyak ya teman-teman. Nah di sini untuk kulkas yang pembuangan airnya itu ada di bagian dalam seperti ini ya. Nah ini kan pembuangannya itu ada di bagian dalam ya teman-teman. Dia ada di sini. Nah usahakan pembuangannya itu nggak ada yang pecah ya teman-teman. Karena saya sering juga ada yang sebagian kok tandon air ini ada yang pecah ya. Jadi usahakan tandon air ini tidak pecah ya. Nah lalu bagaimana kalau untuk pembuangannya itu ada di belakang atau di belakang mesin seperti ini ya. Nah ada di belakang sini. Nah, teman-teman cukup sederhana saja ya teman-teman. Kalau misalkan pembuangannya itu ada di bagian belakang dan airnya itu tidak mau keluar, nah teman-teman bisa cek ya pada bagian sini. Biasanya itu di bagian sini itu ada jalur ya untuk ngebuang airnya. Jadi biasanya itu di bagian sini itu mampet. Nah, teman-teman bisa bersihkan ya apa namanya, pembuangan airnya itu bisa menggunakan benda apa aja yang buat supaya tidak buntu ya pada bagian drainnya. Nah, kenapa saya saranin seperti itu, supaya air itu tidak tumpah ke bagian depan sini ya teman-teman. Nah kalau tumpah, nah kenapa air pembuangan itu tidak boleh keluar lewat depan sini ya, ataupun tidak boleh menggenangi pada area sini ya teman-teman. Nah itu alasannya
Yang pertama itu dari sini ya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang air itu tidak boleh ada tandon di bagian sini, ataupun jangan sampai tumpah ke bagian depan ya. Nah, yang pertama di bagian sini teman-teman. Nah, ini untuk kulkas teman-teman yang menggunakan kondensor tembaga mungkin akan lebih aman ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kulkas teman-teman itu kondensornya menggunakan besi, itu akan mudah rusak ya teman. Nah, kalau misalkan pada bagian platnya ini berkarat, otomatis kondensor juga akan ikut berkarat ya teman-teman. Nah, apabila kondensor ikut berkarat, otomatis freon itu bakalan bocor ya. Ciri-cirinya biasanya itu kalau kondensor itu bocor, kompresor itu bekerja, cuman pada bagian bodi kulkas itu tidak panas ya. Kebanyakan yang sering saya temui seperti itu ya teman-teman. Karena kebocoran pada kondensor yang paling sering itu ada pada bagian sini ya. Nah, karena bagian sini itu kalau misalkan ikut keropos, kondensor juga bakalan ikut keropos ya. Nah, solusinya yang saya berikan tadi ya, usahakan tandon air itu nggak sampai tumpah pada bagian sini ya. Nah, kalau misalkan di bagian sini sudah penuh, teman-teman bisa buang ya. Dan juga sering-sering cek pada bagian drain pembuangan air ya, supaya pembuangannya itu akan lebih lancar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya ya. Ya teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman yang bantu jawab, buat teman-teman yang lagi bertanya juga di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.